Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih mengkaji permohonan perlindungan yang diajukan keluarga korban pemerkosaan di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dan sudah sejauh mana LPSK mengkaji permohonan itu? Saya akan membahasnya bersama Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Selamat malam Ibu Susi. Selamat malam Mas Iqbal. Bu Susi, ada ancaman ya yang didapatkan oleh keluarga korban pada saat meminta perlindungan ke LPSK. Nah, apa sejauh ini hasil asesmen atau investigasi awal dari LPSK? Apakah korban akan mendapatkan perlindungan medis maupun fisik dari LPSK? Iya, yang pertama orang tuanya, melalui bapaknya ya, korban mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Permohonan yang diajukan banyak. Pertama adalah perlindungan fisik, terus kemudian bantuan medis, bantuan psikologis, kemudian ada juga restitusi dan perlindungan hukum. Nah, ini perkembangan baru yang kami dapatkan, informasi mengenai adanya ancaman bahwa kalau keluarganya pulang akan ini ya tidak selamat begitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan perlindungan fisik kepada korban dan keluarganya. Memang saat ini kami masih baru memutuskan secara darurat bantuan medis kepada korban karena memang kemarin yang kami jumpai dulu ya adalah orang tuanya di rumah sakit dan memang ada kondisi di mana korban membutuhkan pembiayaan untuk medisnya. Memang pembiayaan pada awalnya kami ketahui di cover oleh BPJS, tetapi ada pembiayaan tertentu yang tidak bisa di cover oleh BPJS, yang itu yang akan di cover oleh LPSK melalui perlindungan bantuan medis secara darurat ini. Bu Susi, polisi menyebut kasus ini persetubuhan, bukan pemerkosaan. Padahal sebelumnya pakar forensik menegaskan kasus ini adalah kasus pemerkosaan, alasannya korban masih di bawah umur apapun suasana batinnya pada saat mengalami kekerasan seksual. Nah, apa LPSK juga menelusuri soal ini, Bu Susi? Kami masih awal sekali, jadi belum menelusuri lebih jauh, tetapi memang anak tidak bisa berkontraktual begitu, konsensus begitu. Jadi apapun yang dilakukan orang dewasa terhadap anak untuk persetubuhan atau itu bisa dianggap sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Jadi mestinya ini terminologi ini juga dipahami oleh penyidik. Apalagi sekarang ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang bisa menjadi rujukan yang dipakai oleh penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Bisa saja menurut kami ya, tidak hanya pemerkosaan atau persetubuhan terhadap anak yang ditemukan, bisa jadi lebih dari itu ya. Karena ini kan masih awal. Jadi menurut saya bisa saja kasus ini berkembang dan bisa saja penyidik menemukan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kasus ini. Nah, itu mungkin kemarin disampaikan oleh Kompolnas bahwa penting bagi Mabes Polri ya, Bareskrim dalam hal ini, unit PPA Bareskrim bisa melakukan pendampingan terhadap Polda Sulteng untuk melakukan penyidikan lebih jauh terhadap kasus ini. Baik, ini juga penting karena bisa saja malah pelaku dianggap turut bersalah dalam kasus ini. Nah, Bu Susi, salah satu pelaku adalah anggota BRIMOB atau berada di bawah institusi kepolisian. Bentuk pendampingan seperti apa yang akan dilakukan oleh LPSK terhadap korban yang berhadapan dengan pelaku yang berada di bawah nama besar lembaga penegak hukum ini? Ya, ini pasti yang pertama medis sudah kami sampaikan. Yang kedua pasti korban membutuhkan psikologis karena kondisinya kemarin yang kami dapat informasi dari orang tuanya memang kondisinya mengalami trauma terhadap kejahatan yang dialaminya. Ini kami butuh untuk membantu korban untuk melakukan konseling psikologi. Nah, ini juga konseling psikologi, penguatan psikologi ini juga penting bagi yang bersangkutan, bagi korban untuk kemudian ketika sudah agak pulih gitu ya bisa mengungkapkan semua kejahatan yang dia ketahui, yang dia ingat. Kalau sekarang mungkin kan masih belum bisa secara 100% gitu ya mengungkapkan dengan sebenar-benarnya. Pasti ada yang miss dan ini yang mungkin akan terbuka kembali ketika yang bersangkutan atau korban sudah mengalami kondisi psikologis yang pulih. Nah, berikutnya selain itu kami siap ya LPSK untuk memberikan perlindungan secara fisik kepada korban dan keluarganya karena dalam bayangan kami, dalam pikiran kami, potensi ancaman itu pasti ada di mana-mana gitu ya. Apalagi ini kasusnya, Bu Susi, pelakunya 11 soal ancaman orang, ini gitu. Dari pelaku yang sudah diamankan, siapa sebenarnya mengancam, Bu Susi? Kami belum dapat informasi lebih detail berkaitan dengan ini. Memang ada tim LPSK yang akan melakukan penelaahan lebih jauh.
Nah, kalau ada ancaman kami siap memberikan perlindungan, pengawalan pengamanan selama 24 jam kepada korban dan keluarganya, termasuk kalau ada saksi-saksi ya berkaitan dengan kasus ini kami siap untuk memberikan perlindungan. Nah, berikutnya kami juga bisa saja korban kami tempatkan di rumah aman yang tidak di kampungnya gitu ya, tidak berdekatan dengan rumah pelaku seperti itu. Oke, terakhir Bu Susi, apakah sudah bertemu langsung dengan korban? Bagaimana kondisi korban R terkini, Bu Susi? Kami belum bertemu secara langsung karena kemarin kondisinya belum memungkinkan. Pihak rumah sakit menyampaikan masih dalam kondisi pemulihan, biar fokus ke pemulihan dan baik itu pemulihan secara psikis maupun secara medis, sehingga kami kemudian hanya bertemu dengan orang tuanya, bapak ibunya, bahwa dan kami jelaskan soal perlindungan yang bisa diberikan oleh LPSK, dan orang tuanya juga sempat cerita kondisinya. Dalam hal ini kondisi korban jauh lebih baik daripada pada saat awal-awal mereka mendapatkan informasi ini. Saat awal-awal korban bercerita kepada mereka bahwa dirinya mengalami sakit dan mengalami peristiwa tersebut. Nah, bahkan dari dokter, dari Direktur Rumah Sakit Undata juga menyampaikan kepada kami bahwa kemungkinan besar operasi adalah jalan terakhir. Kemungkinan besar malah tidak jadi ada operasi pengangkatan rahim, tetapi adalah pemulihan atau pengobatan yang secara intensif akan dilakukan oleh pihak rumah sakit karena ada progres perkembangan yang positif kepada korban. Baik, Ibu Susi, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Wakil Ketua LPSK, Ibu Susi Laning Tias.